Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi yel-yelnya udah semangat dan minum kopi apa? Belum ya? Belum. Oke. Terus pertanyaan kedua juga alhamdulillah 99,8% ibu-ibu ya, cewek-cewek semua. Dan tentunya sudah selesai urusan rumah tangga di rumah ya. Ya, jadi bisa ikut sini lagi. Oke, alhamdulillah kita diberi kesempatan nikmat sehat ya. Nikmat pagi ini yang tak terhingga, yang nggak bisa dihitung. Kami selaku narasumber hanya ingin sharing saja. Karena apa? Kami kebetulan mungkin tahu duluan, ya, dan tidak menutup kemungkinan apa yang kita ketahui, yang saya ketahui itu sudah akan berubah lagi. Karena based on-nya kami di Export Center itu based on aturan, ya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun nanti di negara lain di luar ya. Jadi saya lagi hari ini sharing ya ilmu yang mungkin sedikit dan mungkin nanti akan dikoreksi. Baik, saya lanjutkan lagi belum materi. Kemarin sudah di rekan kami yang namanya Pak Aksamil sudah. Ampun nggih. Jadi Ekspor Center sudah tahu ya kepanjangan dari Kementerian Perdagangan. Kebetulan beliau dulu Pak Aksamil yang narasumber pertama adalah mantan Atasa Perdagangan atau ITPC juga. Sehingga mudah-mudahan kemarin ditanyakan banyak ya supaya paham bahwa beliau ada di luar itu kayak apa sih tugasnya. Yaitu membantu ibu-ibu bapak-bapak yang ingin menjual barangnya di luar negeri. Sudah pernah follow IG-nya kami hari ini hari Kamis. Ada acara apa? Ayo, saya mau tanya dulu. Di IG kami yang sudah follow tadi ada acara apa? Ada nggak? Ayo, belajarnya bukan di sini aja, Export Center. Boleh ke Export Center, boleh melalui IG. Ayo coba buka IG dulu. Export Center Kemendak. Export Center, terusannya Export Center Kemendak. Ya, ada? Ya, hari ini apa acaranya? Coba cek. Apa coba acaranya hari ini? Selain BSI ya, ada? Enggak ada lagi. Ayo, enggak ada lagi. Cari. Ya, terus ada lagi. Jadi kami ada edukasi. Mana gambar-gambarnya? Nah, apa dibacakan, Bu? Dengan perwakilan dagangan luar negeri memaksimalkan potensi ekspor pasar ekspor di negara di kawasan ASEAN khususnya Filipina dan Vietnam. Tanggal 12 kan hari ini. Ada di IG. Exportcenter.kemendak. Ada? Nanti kita ikuti sebentar ya. Masih muter-muter. Lainnya ada di foto-foto gambar-gambarnya. Di situ nanti pelajari ya, ada edukasi, ada pelajaran ya, ada pengumuman, ada pengumuman itu ajakan ikut webinar, ada pengumuman potensi pasar dan lain sebagainya. Nah hari ini saya tadi mau izin ke Pak Ahmad Rifai ya, untuk ya sekedar ngikutin kayak apa sih itu webinar itu ya. Intinya mereka adalah eh, orang kita yang di-hire oleh pemerintah untuk memasarkan Bapak Ibu produknya, memperkenalkan ya sampai ntar matching ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang tadi saya lewat di sana produknya udah di sana semua belum? Di display. Ada. Sudah ada semua ya? Oh ya, yang masuk display yang berarti yang top-top atau gimana? Saya senang tadi lihat displaynya lebih banyak di sini daripada di kantor kami. Tapi kalau di ITPC, Perwadak itu ada dua ya, Atase Perdagangan sama ITPC, Indonesia Trade Promotion Center.
adak, ya, itu cenderung ikut kantornya di kedutaan, di mana itu kepunyaan Kemenlu ya. Walaupun adak itu kepunyaan Kemendak. Nah, kalau ITPC tunggal seperti ini, barangnya banyak kayak seperti ini. Jadi displaynya lebih banyak. Mereka mengundang tamu, buyer dan sebagainya. Biasanya ya nanti webinar ada mereka juga mengundang kita pelaku-pelaku usaha supaya bisa matching bisnis matching di negara yang telah ditunjuk sekitar 35 lebih di luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ikut senang Export Center Kemendak karena salah satunya BSI, BUMN ini ya juga ikut memberdayakan khususnya ibu-ibu ya, bukan usaha sampingan tapi benar-benar diseriusi. Oke, ngomong-ngomong soal serius, sudah pernah dibawa ke luar negeri barangnya? Ada yang sudah? Ya, ya, sudah ya. Oke. Selain hand carry, apa lagi? Belum ya. Hand carry itu lebih dari satu atau separuh atau gimana? Lebih dari satu. Oke, baik. Negara kita ya, yang resmi diakui seorang eksportir bukan saja barang itu keluar dari Indonesia, mau hand carry, mau oleh-oleh apa, tetapi dilengkapi dengan dokumen resmi yang diakui. Ada yang tahu namanya PEB? Ah, baru kemarin ya? Oke, sama siapa? Ah, Samuel, oh ya, PEB ya. Wah, makhluk apa tuh PEB? Sementara seperti itu PEB yang diakui. Kenapa? Karena pajak juga masih dalam lingkup Kemenkyu ya. Ada bea cukai pajak. PEB itu keluarnya dari custom atau bea cukai. Besok bea cukai kapan Bu? Lusa ya. Ah, nanti tanyakan ya. Itu resmi yang diakui pemerintah bahwa ibu bapak ada eksportir. Kenapa spesial? Ketika ibu di keuangan ada arus uang masuk, ya, ada arus barangnya juga keluar, tentunya pajak berhak menanyakan atau berhak ini ya, nagih ya, entah itu SPT, PPN dan lain sebagainya. Tetapi kalau dibuktikan dengan PEB, ya ekspor nih, PEB ya, maka itu akan dikembalikan restitusi. Ya, restitusi itu dikembalikan. Misal bayarnya harusnya 1.000, karena ibu eksportir mungkin dihitung, oh bayarnya cuma 50.000. Jadi yang 100.000 tadi ada kembaliannya. Ya, namanya restitusi. Mekanismenya ada di pajak. Tetapi mereka mengakuinya ada di PEB. Bu atau Pak, saya hand carry. It's okay. Pertama pengenalan hand carry. Tapi kalau banyak, tolong pakai PEB. Satu pun nggak masalah. Ya, Pak kan nggak continue. It's okay. Yang namanya belajar itu kan awal ya. Saya juga belajar seperti itu dari awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, sekitar 30 tahun yang lalu, sama saya posisi ada di ibu-ibu bapak. Ya, posisi itu juga tidak dilengkapi dengan sekarang apa? HP. Telepon umum aja masih pakai koin, ya kan? TikTok belum ada. Terus apa lagi ya? Macam-macam belum ada lah ya. 30 tahun yang lalu. Semuanya serba pakai insting ya kan? Karena kan trust ya. Ya alhamdulillah bisa kita lalui. Nah, sekarang kan udah canggih nih. Ibu, bapak punya HP dan lain sebagainya. Sudah ada yang punya email? Tuh, ya kan? Saya dulu kan nggak ada emailnya kan. Kemudian sudah punya company profile? Belum apa belum? Lagi proses. Oke. Katalog? Ada. Oke. Menu makan? Punya. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak, sekali lagi, zaman sekarang lebih canggih daripada kami zaman bahala dulu ya, 30 tahun yang lalu.
tetapi mekanismenya sama, yaitu trust, kepercayaan. Jangan saya sekali kalau kami ini dulu bidangnya perikanan ya. Kalau 1 kilo, saya lebih baik 1,0 sekian. Tidak pernah saya kurangi 0,99,9 lagi, enggak. Jadi harus lebih. Kalau pas, impossible. Sama dengan baju atau apapun makanan ya. Bapak Ibu kalau makanan itu kan sudah ada gramnya. Ya tolong dilebihkan. Ya kan. Terus baju juga. Kalau ngancingnya 5 ya 5. Ya, jangan sampai dia copot atau enggak kasih cadangan. Macam-macam. Itu kepercayaan pertama kita kenal dengan buyer. Kalau perlu rugi-rugi, contoh rugi gini. Dari 10 karton yang saya kirim, satu rusak. Nggak usah ngeyel, saya ganti selesai. Tapi kita reason pembenaran, itu panjang lebar malah nggak percaya. Mereka menguji dengan tanggung jawab ibu bapak saat itu. Ya, dia nggak mau tahu yang salah. Anak buah kita, pengirimnya dan lain sebagainya. Ya, itu kurang lebih. Ini masih pembukaan sampai sore atau malam Bu nih? Oh, bisa pagi. Saya tak pulang kalau malam ya. Oke. Nah, ini mengenal biaya ekspor ya. Kalau nanti ada pertanyaan, dipotong aja nggak masalah ya. Ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah menginjak ke sebagai eksportir ya, sebagai eksportir, kalau kita pakai analog gini, Indomaret ya, Indomaret depan itu, kita beli Indomaret ini kan kita ke sana ya, kita langsung ke tokonya. Berarti harga yang ada di situ adalah harga kita beli dan ngambil sendiri. Oke ya. Di sekali lagi analognya, ketika kita ke Indomaret, kita ke sana beli harganya sudah tercantum. Tetapi kalau Indomaret bilang, Pak saya dikirim, bisa jadi free ongkir, bisa jadi kena biaya. Oke, kalau ekspor, ya PPJK. Ada yang tahu PPJK? Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Alias dulu kalau zaman saya muda namanya MKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, ya. Yang ibu-ibu bapak tuh lihat pakai truk-truk di jalan raya itu semuanya bukan kepunyaan pelayaran atau eksportirnya, tetapi ini PPJK, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, ya adanya di Tanjung Perak dan sekitarnya. Gudang kita, ya seandainya kalau saya ini di Gresik ya, otomatis ketika buyer nanya barang saya akan selalu ngomong, oh 1.000 per kilo di pabrik. Ya, jadi nggak ada ongkos sampai contoh ke Malaysia. Mereka nggak usah bingung si buyer. Kami juga nggak bingung. Yang penting sudah tahu mentahannya beli 1 kilo Rp1.000 itu ngambil barang di Gresik titik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita kalau ada penawaran harus menjawab maksimal 1 kali 24 jam. Ya, seperti PRT itu ya, kan nggak boleh itu harus lapor ya 1 kali 24 jam. Kita sama menjawab sesuatu, ya termasuk WA ya, WA grup itu jawab terima kasih note atau baik akan sama kami sampaikan nanti. Yang penting jawab, ya yang penting ada respon ya, pas respon walaupun belum kejar. Nah, kalau nanti sebagai eksportir ada sudah punya harga, tadi saya sounding katalog ya. Kita membuat harga itu berdasarkan harga ngambil di gudang kita. Itu paling sederhana. Pak, kalau ditanya nanti judulnya FOB kah atau CNF kah, gampang. Nanti saya kasih info. Yang penting poinnya adalah harga barang ibu di gudang atau di pabrik titik. Namanya harga X work. Ya, nanti tak kasih slide-nya. X work. Itu poin pertama ya. Yang saya kasih contoh ini adalah
Sehari-hari saya pakai kontainer. Ya, jadi ini contoh pakai kontainer. Nanti yang pakai LCL ya beda dikit lah. Nih, saya harus ngitung nih dari nomor 1 sampai 5. Sudah tahu harganya. Jadi ketika nanya FOB, FOB itu free on board. Jadi dari pelabuhan Tanjung apa sih ini? Tanjung Perak, tepi laut ya. Disitulah kita bukan bertanggung jawab. Artinya yang tanggung jawab si ongkirnya si pembeli ya. Namanya FOB. Tetapi ini harga dari gudang tadi ex work ke pelabuhan kita harus tahu semuanya. Caranya nyari tahu ya kita hubungi PPJK-nya. Dari Gresik beda, dari Sidoarjo beda, semua Mojokerto juga beda, ya. Jadi kalau udah kehitung ini kita akan paham bahwa harga kita ketika ditanya kalau FOB berapa sudah kejawab, ya. Kenapa ini kontainer? Kontainer kan nggak bisa jalan sendiri, otomatis dibawa oleh truk dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Ini banyak sekali. Sorry. Oke. Nah, biaya pelayaran kalau ini nanti CNF ya udah dapat 3 nih tadi. X work, FOB, free on board. Nomor 3 CNF, cost and freight. Sebenarnya ada sekitar 9 income-nya ya. Ada 9 tata cara internasional custom ya. Jadi ada kurang lebih 9 yang saya kenalkan 3 karena yang sering dipakai ya. Itu yang harus kita pahami. Yang lainnya skip aja karena jarang kecuali proyek ya atau perusahaan gede-gede memakai semuanya. Nah, kalau CNF otomatis tadi kalau FOB kan tanya ke PPJK. Kalau CNF kita nanya ke pelayaran. Apa aja sih biayanya nanti di total? Macam-macam kalau pelayaran salah satu di antaranya ini. Ya, salah satu di antaranya. Tapi banyak mereka akan membebankan kalau orang bilang sekarang pelayaran namanya all in. Udah pokoknya saya tahunya berapa all in dari Tanjung Perak ke Malaysia. Misal, udah titik itu. Kalau si pembelinya minta harga apa tadi? CNF, cost and freight. Kalau enggak usah dipikirin. Ya, oke. Nih banyak kan? Kayak ini nih ya, contoh nih. War surcharge ini pun bisa ditagih ketika ada perang. Ketika ada sesuatu kapal itu melalui daerah perang, kayak sekarang di Houthi dan lain sebagainya, dia dia akan ngecas ke kita. Makanya paling aman adalah X-Work dan FOB. Karena nggak pusing mau perang mau apa, udah urusannya si pembeli. Oke ya, ini ilustrasi aja. Ya, kebetulan kami ngambil dari perusahaan tekstil ekspornya 5 kontainer. Ya, ukurannya 40 ke Tokyo. Kenapa kita harus punya ilustrasi supaya tahu untung kita tuh berapa sih kalau CNF, FOB maupun X-Work. Jangan sampai salah ngitung jadi keuntungannya habis. X-Work itu tadi berarti harga kita harga apa namanya? Gudang. Apa namanya? HPP. Apa singkatannya? Habib. Eh, harga pokok, harga pokok produksi ya. Itu kan ketemu termasuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Termasuk kalau pinjam BSI ada bunga. Ada bunga nggak BSI? Nggak ada Bu ya? Iya syariah. Nggak dipinjemin lagi ya, berarti nggak ada. Semuanya dihitung. Contoh kalau makanan nih. Makanan
saya sorry, makanan ini laku hari ini sama laku minggu depan, sebenarnya sudah hitungannya beda. Karena ibu-ibu bapak ini terlalu baik, biaya nyimpen tadi nggak dihitung. Padahal udah ribet tuh. Kalau saya perikanan, pakai listrik karena memakai cold storage atau pendingin. Kalau lupa ngitung sorry, hari ini laku sama minggu itu sudah beda harusnya BP-nya, ya kan? Ya kadang-kadang kita terlalu baik, jadi udah bedain aja, kita ngambil volumenya aja, volume penjualan kita, ya gak ada masalah. Kalau seminggu, kalau lakunya pas sebulan, dan lain sebagainya. Kemudian juga pekerja ya, terlalu baik juga kita kadang nggak ngitung. Contoh, anak kita yang ngemas, ya misal, yang nyusun dan dia juga dibiayakan, walaupun nggak dikasih, tapi tetap sebagai biaya. Ya, ibu ngasih nggak? Nggak ya? Oh ngasih, oke. Oh iya, perhitungan ya. Ibu ngitung, dia perhitungan ya. Baik. Pulsa nggak sekali ya. Oke. Nah ini ya, kita agak ngitung-hitungan tapi nggak usah dipakai kalkulator, ini sudah saya hitungkan. Jadi nggak usah ribet, nggak usah pusing ya. Contoh ini. Tadi ada berapa kontainer? Ah, 5 apa 4? Oh, 5. Oke. Nah ya. Ini asumsinya adalah harga CNF. Jadi CNF itu yang bayar siapa? CNF. Kita komplit kalau di Shopee namanya free ongkir. Tak kirim nyampe rumah. Ya, benar ya? Nah, ini CNF nih. Kita semua harus ngitung tuh. Dari X-Work itu kan harga yang ada di gudang kayak Indomaret tadi ya. Ingat-ingat ya, kita nyampe ke Indomaret beli teh botol ya harga itu. Ya kan? Tapi ketika pakai GoFood pasti beda harganya. Iya kan? Harganya beda. Nah, di situ ya. Ini kebetulan harga CNF. Jadi biaya PPJK harus kehitung. Karena kontainernya, kalau saya di Gresik otomatis harus membawa kontainer ke Gresik dan mulangin lagi ke pelabuhan. Tetek bengeknya itu ada di sini nih. Kurang lebih seperti ini. Per kontainer saya ngitungnya. Ya, per kontainer. Nih, per kontainer. Tadi kan ada 4 ya. Kontainer. Hah, 5 apa 4? 5, berarti yang ngantuk ya. Kemudian biaya pelayanan tadi ya. Karena 5 kontainer kita hitung satuannya, satuan semua. Sementara satuan supaya ketemu nih berapa nih, ya. Oke. Nah, tambah ribet lagi kan. Setelah ketemu, nah ini kita kalikan masing-masing nih 5 kontainer tadi kan. Nah, saya hitung semua nih. Semua sampai kalau kontainer berapa tuh, per apa namanya, 5-5-nya itu berapa yang harus saya keluarkan. Ternyata kali 5 semua sebanyak 6.081 US dollar. Kalau sementara 15.000 sekian kursnya, ada 91 juta. Ini sih melu sopo bayarnya. Otomatis kita yang harus ngasih tahu ke mereka. Mosok free ongkir 91 juta. Udah dapat Avanza ya kan? Kan nggak mungkin. Makanya kita jangan salah. Paling cepat jawab X work 1.000 Pak, ngambil di rumah. Ketika saya mau FOB, hitung yang bawahnya nih. Udah ketemu dulu, coba yang bawah aja ngeluarin uang berapa? 105 juta, sorry, 13 juta. 5 kontainer 13 juta kurang lebihnya. Totali kalau CNF murni, nih 105, 91 plus 13. Ini kita ngeluarin uang 105 juta sekian untuk 5 kontainer nyampe di pelabuhannya si pembeli. Ya nombok alias torek ya kan. Kita nggak mungkin, makanya saya lagi pesan saya X-Work. FOB bingung, oke di hold dulu yang penting, oke saya hitungkan. Nanti telepon saya atau tanya PPJK-nya, kemudian freight-nya juga.
nggak ada masalah. Kecil sedikit semua harus bayar. Mau satu karton, dua karton bayar, tapi murah, ya kan? Kalau ini asumsinya kontainer, ya. Hmm? Ya, betul. Jadi jangan sampai kayak Shopee terus dikasih tahu free ongkir. Wah, kalau ngirimnya ke NTT, waduh, mahal ya kan? Urusannya si Shopee aja adminnya ya. Yang penting ibu, bapak jualnya net di HPP. Ya kan? Seperti itu ya. Toh nanti kalau nggak salah si JNE itu ke rumah kita ya? Atau kita ngirim ke JNE? Ah, tergantung yang lebih canggih lah ibu-ibu lah daripada saya ya. Saya cuma ngecek kalau di rumah. Ini siapa yang beli banyak sekali kalau di rumah itu kan. Anak-anak saya sendiri, istri saya sendiri. Belum yang kemarin. Numpuk di depan, belum dibuka. Ya kan, saking bingungnya. Pesan apa yang penting ngirim nyampe semua. Sing bingung bapaknya. Karena mengurangi anggaran. Oke ya, jadi seperti ini. Ibu bapak, betapa kita kalau abai dengan harga atau kos itu jadi ribet ya. Simalakama nanti di terakhirnya maunya untung jadi buntung. Ya kan harusnya Pak Untung jadi buntung. Oke, nah ambil lagi ya. Ada pertanyaan lagi sampai di sini sebelum saya akhiri? Oh, belum ya. Masih lama. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa hitungan saya salah nggak tahu. Saya udah ngulang sih pakai kalkulator. Silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan boleh, curhat jangan. Udah ya. Next ya. Oke. Ini kebetulan kita contoh ekspor yang tadi ya per karton atau sedikit lah, tidak full kontainer ya, sedikit cuman mungkin satu karton, dua karton atau berapa kubik, hampir sama, ya hampir sama. Cuman ini saya tambahi sebenarnya nggak usah dipikirkan, macam-macam nih ada bunga kayak tadi pinjem bank dan sebagainya. Sebenarnya supaya apa? Supaya ibu bapak itu komponen apapun dihitung, maksud saya gitu aja deh. Tapi ini terlalu rumit, nanti saya skip ya. Yang jelas ini sebenarnya kayak gini nih saya. Sebelum saya atau kita menjual, kita sudah tahu kos lain HPP. Yang tadi kayak hari ini laku sama minggu depan laku tentunya beda. Belum anak kita yang minta pulsa ya kan, dan lain sebagainya itu beda. Ya, ini contohnya nih. Kebetulan ada 150 pieces kerajinan kayu, ya kan. Terus setiap CBM berisi 300 pieces. Wah, pokoknya ini riwah ya, ribet nih ya. Nih akhirnya jadi gini nih. Kita bener nih harganya X-Work nih 250. Tapi nih handlingnya nih banyak nih. Macam-macam kan, pengepakannya dihitung segala macam. Ya, kenapa? Kalau kita kecil, maksud saya bukan masuk di kontainer, kecil satu karton aqua misal, tapi kita ngirimnya 5 karton, otomatis kan kita harus ngepak ulang, tidak pecah-pecah. Nanti takutnya 4 kekirim, satu ketinggalan, dan macam-macam ya. Ini yang harus dihitung nih, macam-macam nih hitungannya. Ya, ini butuh ketelitian, butuh kolek informasi atau kos-kos yang harus dipenuhi ya untuk menghitung berapa sih saya kalau FOB sama CNF. Kalau ekspornya udah ketemu nih 250 nih ya, udah ketemu. Ternyata plus-plusnya setengah mati nih banyak nih. Makanya bisa jadi ibu-ibu bapak saya ngirimnya satu karton tidak untung karena biaya pengirimannya lebih mahal. Ya, kalau GoFood itu biasa saya lihat nih harganya 25.000. Ini ya kadang udah saya tambahin aja
ya dua atau tiga atau bahkan lebih kalau keluarga saya tiga, saya kasih empat, yang satunya saya kasihkan si GoFood-nya. Ya kan karena apa? Kosnya sama. Mending kita ngasih sesuatu buat yang ngirim. Oke ya. Eh, nah, ini akhirnya ketemulah harga yang enggak karu-karuan ini. Terus per CBM semua. Karena kalau sorry ini bukan kontainer ya. Em, tadi per kubik atau per karton. Mereka hitungannya bisa per kubik, bisa per karton. Kalau kontainer kan full. Satu kontainer sekian, mau diisi berapapun, mau diisi separuh. Kadang kami pun ya, kalau ke Jepang, kita pakai perikanan ya, 40 feet sama 20 feet. Itu harganya sama. Ya, harganya sama. Padahal beda. 20 feet itu kurang lebih 11 ton. Sorry, kurang lebih netnya itu sekitar 10 ton. Tapi kalau 40 feet, netnya bisa 22 25 ton. Ya, lebih baik saya pakai ketika cuma 11 ton, saya pakai kontainer 40 feet walaupun gelondang. Nggak ada masalah. Karena kadang lebih murah kontainernya. Ya, ini tadi adalah per CBM per kubik ini jadi mahal. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau di binaan kami itu kadang rombongan ketika eksponnya sama-sama Malaysia. Jadi satu aja. Kalau si A sendiri, si B sendiri ongkosnya berantakan ya. Seperti ini ongkosnya. Bayangin, ongkosnya udah kelihatan 43 juta sekian dikeluarkan oleh kita. Lebih mahal dengan barangnya. Ya, logistik itu mahal. Oke. Nah, kemarin udah jelaskan juga kan soal ini B dan lain sebagainya ya, syarat-syaratnya. Sudah ada yang punya ini B? Nah, lulus ya? Lulus. Kalau masuk sini nggak ini B nggak boleh Bu ya katanya. Oke. Oke. Ini prosesnya besok tanya ya. Besok kita tanya. Dulu saya nggak ada ini B. Daftarin macam-macam TDP setiap 3 tahun sekali kalau nggak salah saya dulu. Belum ke kelurahan setiap itu kan SPRT surat keterangan domisili masih ada yang ingat? Kelurahan itu setahun. Kalau ngadep gratis atau nggak bayar? Surat domisili gratis atau nggak bayar? Hah? Gratis atau nggak bayar? Gratis ngambilnya. Oh iya, kan tadi saya ngurusnya. Bayangin saya setiap dulu, zaman dulu saya TDP kalau nggak salah 3 tahun ada IUI, macam-macam ya. Jadi sekarang sudah simpel, duduk manis di rumah, punya wifi, punya pulsa, silakan bikin NIP. Jangan main TikTok, jangan scroll-scroll yang lainnya ya. Besok Becukai akan menerangkan seperti ini. Alurnya sebenarnya sederhana. Nih PEB kan, PEB ini yang resmi diakui oleh pemerintah bahwa ibu bapak seorang eksportir walaupun satu karton. Oke ya, ini seperti ini sebenarnya pengetahuan aja. Ibu bapak barang atau peraturan pemerintah di Indonesia itu cuma tiga yang boleh. Satu, barang yang bebas, berarti apa aja yang tercantum bebas silakan boleh diekspor. Yang kedua, larangan berarti titik, enggak koma, larangan berarti tidak boleh sama sekali. Wes keadaan nego. Yang terakhir adalah terbatas. Terbatas ini berarti memerlukan izin khusus. Ya, jadi tiga tuh peraturan pemerintah. Dari mana taunya? Pernah buka INSW? Ya, insw.go.id. Ya, silakan di search dulu sebelum bikin, sebelum mau diekspor, lihat dulu apakah perlu izin lainnya atau bahkan dilarang. Contoh, mentang-mentang ibu dapat bansos minyak dikumpulin terus mau diekspor. Nah, itu masalah.
ya kan? Nah, contoh itu kan. Jadi dikumpulin terus diekspor. Nah, itu aturannya ada di mana? Di nsw.go.id. Kita, bea cukai, pemerintah lainnya satu perguruan, yaitu INSW, ya, .go.id. Nih, nsw.go.id. Itu nanti kalau dibatasi ada aturannya. Ada yang bisa dilihat apa aja sih dibatasi, harus izin apa? Ada. Itu kalau INSW. Ada pertanyaan sampai di sini tentang barang? Ada pertanyaan? Aman ya? Jadi nggak semua barang diizinkan. Tiga tadi ya, larangan, pembatasan, bebas. Termasuk misal makanan ada tambahannya macam-macam. Indonesia penuh dengan aturan, contoh kerupuk udang. Berarti izinnya juga ke Kementerian Kelautan karena ada bunyinya udang. Ya, apalagi cuma sak dulit tok udangnya. Jadi ibu-ibu bapak ini harus sabar dan tabah selalu ya. Iya, jadi mau secuil kayak mau udang kayak pasti mereka punya izin khusus ya, seperti itu. Iya, tantangan lah. Kem- Kemudian tadi masih di Indonesia ya, jangan lupa mainnya di negara yang kita tuju. Ya, negara yang kita tuju pasti punya aturan mainnya. Tes cek. Tanyakan ke pembelinya. Seperti itu ya. Ya, jadi izinnya kita sudah lengkap, tetapi harus cek ke calon bayarnya karena ada aturan tertentu yang harus dipenuhi. Ya, Pak, orang Malaysia kan nggak butuh ini B, berarti kita nggak pakai ini B. Bukan, ini B adalah aturan kita di Indonesia. Selesaikan di Indonesia, sesuaikan di Indonesia. Di sana adalah tambahan yang harus kita patuhi aturan di sana. Ya, seperti itu. Nah ini ya, beberapa aturan yang saling tumpang tindih antara satu dan lain yang kadang-kadang membuat kita perlu effort khusus ya, perlu usaha yang maksimal ya. Survive atau tidaknya kita mengantisipasi beberapa aturan mainnya ya, bukan mengakali tapi mengantisipasi apa aja ini yang nggak boleh kenapa dan lain sebagainya. Belum itu nanti packagingnya, belum sertifikat lainnya termasuk halal dan lain sebagainya ya. Ini ini harus dipahami nih ya. Termasuk tadi negara tujuan itu juga perlu kita pelajari. Nah, makanya hari ini sebenarnya berbarengan ada webinar itu untuk mengetahui beberapa aturan yang ada di sana. Ya, ini juga ada termasuk ini ya. Kami di sini nih gunakan fasilitas ekspor pemerintah dan instansi lainnya. Fasilitasnya dari mana? Termasuk ekspor center, termasuk ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, termasuk perwadak, perwakilan dagang dan lain sebagainya. Sosial media, ya itu salah satunya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Ada Pak, ini Pak. Oke, Ya. udah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan biaya tadi Pak, Iya, biaya yang HPP itu tadi. iya, Nah, kebetulan kan saya udah punya akun Ina Ekspor. Produk saya udah di sana udah dicantumkan. Terus berarti untuk harga jual produk itu yang ditaruh di Ina Ekspor itu apakah sudah betul itu
kemarin itu saya ngitungnya HPP saya ditambahkan dengan em, biaya angkut itu tadi dari pabrik ke depo. Ya, dari saya ke pelabuhan seperti itu. Tapi saya tidak menghitung eh, berapa lama dia di pelabuhan itu tadi, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Itu gimana Pak? Apa harus saya perbaiki lagi harga jual saya di situ dengan menghitung seperti yang Bapak kemukakan ini tadi, berapa lama, terus berapa lamanya ini yang bagus itu berapa bulan? Sebulan kah? 2 bulan, 3 bulan? Seperti itu. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa? Bu Dipegang aja. Anita. Oke. Nggak apa-apa dipegang dulu, Bu. Yang penting dikembalikan. Terima kasih Bu Anita ya. Ini pertanyaan bagus buat ibu-ibu dan bapak lainnya. Oh, sudah kenal Lina Export ya? Sudah Pak, sudah Oh, mulai dari tahun 2000, se- sorry, 2020 setelah COVID. oh, setelah COVID. Iya. Masih aktif ya? Insya Allah masih aktif. Sampai sekarang Hmm. masih aktif. Saya sering update karena kan saya katanya harus untuk bayarnya kan kita harus ini sendiri gitu Iya, kan. Sering cek gitu. Hmm. Retara Kulineri di Ina Ekspor. Itu ada 2 item saya abon ikan tongkol sama kering kentang yang saya masukkan di situ, Pak. Nah, ini kan kebetulan saya ada pesanan untuk di hand carry ke US itu 100 pack keripik pisang. Tapi saya belum masukkan ke Ina Expo karena memang produk baru gitu loh Pak. Belum ada izinnya sih, masih mengurus halalnya segala macam. Bentar ya. PT, Reitara Kulineri. bentar ya. Ri, Reitara, R-E-Y, Ri, terus Tara, Tara, C, kulineri pakai C, kulinari. Ri Tara masuk. Oh ya, Ri Tara, Kulineri Hijab, Craft dan Souvenir. Wah, Iya. banyak sekali nih. Izinnya satu apa banyak nih? Oh, kalau KBLI-nya lengkap Pak. Hah? KBLI-nya lengkap ada semua di situ yang Ada KBLI semua. KBLI-nya. Cuman yang saya pajang di situ kebetulan kemarin itu waktu webinar ya ya yang disarankan yang itu dulu karena yang ready memang itu. Kapasitas per minggunya per bulannya sudah saya cantumkan semua. Nah, harga jualnya Ah, itu saya menghitungnya itu ditambahkan HPP saya ditambahkan dengan biaya angkut dari rumah ke pelabuhan. hmm. Jadi saya tidak menghitung untuk kontainernya, untuk berapa bulan di sananya, seperti itu. Tapi saya sudah menghitung biaya angkut untuk dari rumah saya ke kontainer gitu loh, Pak. Ini tahu ya, in export ya, kalau belum ada ibu-ibu bapak belum masuk, nanti lihat inaexport.id ya, inaexport.id. Itu marketplace semacam kayak Tokopedia dan lain sebagainya, tetapi punya pemerintah yaitu Kemendak ya, Kementerian Perdagangan. Isinya yaitu tadi bayar yang sudah dikualifikasi, dicek termasuk penjual bapak yang ada di Indonesia. Ini sudah saya cek Bu, jadi benar kalau kita menawarkan itu sudah HPP. Cuman jangan lupa harus teliti, di atas itu ada pilihannya, term of eh, payment ya kan, atau term atau income term ya, international commercial term itu kan ada pilihannya. Pilihlah yang X work, jangan pilih yang lainnya, CNF, CIF atau lainnya yang ada 9 dan sekian segitu ya. Kalau nanti masuknya di CIF, Ibu berarti punya outstanding hitung apa lagi tuh? Ya kan, pelayaran, PPJK sama I, apa namanya I itu? Insuran. Karena CIF. Kalau N tadi CNF, cost and freight. Itu pun Ibu masih punya PR untuk ngecek. Ya kan, apalagi CIF masih punya PR. FOB masih punya PR. Tapi kalau Ibu Bapak
menulis apa Xbox aman. Soal itu nanti kan nego itu maksudnya saya mau FOB baru ngecek. Sedangkan FOB tahun 2000 berapa tadi? 22 Ibu sebelum Covid. 20 sama sekarang kan udah beda ya kan harganya, trackingnya dan lain sebagainya. Pelayaran kadang juga berubah-ubah. Makanya paling aman sekali lagi kita sepakati adalah X. Silakan nanti dirubah Bu Anita ya. Yang di mana Pak? Yang dirubahnya Pak? Di sebelum harga kan ada menu term of Term ya, of payment. sama Ini satu saya term of ngisinya si komersial, LC ya. term of komersial, Oh, international komersial. Ini atasnya ini sorry. oh international Incontem, commercial. ya Incontem itu internasional komersial. Berarti ini harus dirubah X word. Ekspor aja. Oh, oke oke. Ya. Siap Oke siap. ya, J wanita J, ya. matur suwun Pak. Oke, Nih. boleh pulang. Belum Ada dapat lagi? belum dapat hadiahnya Pak. Oh iya belum. Ini minta BSI ya. Ada lagi? Nih, eh, jadi bukan hanya BSI atau Export Center yang mendukung Ibu Bapak ya, tapi semua instansi sebenarnya sangat atau asosiasi kita sangat dukung ya. Cuman itu tadi harus hati-hati, kita maunya kan yang real, jangan yang viral. Kayak sekarang daun pisang, wah udah nggak karu-karuan. Jadinya ibu-ibu yang di desa tuh suka bawa penggaris untuk mengukur pisang daunnya. Kan repot kan, pekerja itu kan nggak fokus di situ ya. Kasihan nanti tukang pecel habis gara-gara mak-mak semua gopoh di ekspor ya. Terus ke kantor kami nanya, Pak gimana caranya? Aduh, saya kadang-kadang boleh ibu itu kayak ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi silahkan. Ya, tapi tolong jangan dasarnya adalah sedang in atau sedang viral. Ya, lebih baik ibu punya passion apa, punya kemampuan apa, ya itulah diolah. Jangan sampai ganti lagi, wah Pak ternyata gedepok pisang juga laku Pak. Akhirnya Modin atau masjid bingung kalau ada orang meninggal. Iya kan? Gak ono bantale iku. Akhirnya pakai yang dari terpal kulit itu. Itu jadi masalah nanti ya. Tolong diperhatikan betul bahwa viral sah saja namanya di medsos, di TikTok. Wah, saya spotter ini. Yang ngomong itu sebenarnya kan nggak usah ngomong ke tempat lain, dia aja yang bikin kan, malah kaya sendiri kan. Nah seperti itu ya contohnya. Berarti Ibu gedebok juga mau diekspor? Enggak kan? Habis sudah. Iya kan. Habis. Oh, ya. Satu lagi materi. Bentar ya. Tapi ya, komersial, ada SMS dan lain sebagainya. Sorry. Ini saya ambil yang tiga. Ya, tiga itu yang familiar dan mudah ya. Tidak membuat ibu atau bapak semuanya menjadi rumit. Ya, tiga ini aja ya. Ada 9 sekian. Nah, satu FOB, dua Xwork, tiga CEF atau CNF lah ya. CEF ini sebenarnya rata-rata pengalaman saya I-nya itu ikut bayar karena asuransi di Indonesia kecuali motor mobil nggak bakal dipercaya, pasti ikut bayar, nggak jauh beda. Jadi CEF sama CNF sebenarnya nggak jauh beda, tetapi ini ada rating yang tiga yang sering dipakai karena bayar itu pasti I-nya yang nanggung dia. Tapi kan harus ditulis ya CEF. Oke ya. Jadi intinya in contem itu adalah
dalam perdagangan internasional kita butuh suatu kepastian perjanjian dagang, ya, perjanjian dagang apa aja. Nah ini, ya kan, karena sebagai syarat untuk di depan daripada nanti kita berantem di belakang. Kita harus ngomong 1.000 loh, tak pikir CIF, nah, ternyata X-Word, misal kan. Jadi di depan harus ngomong kayak tadi di Naespo tadi kan, saya udah belum ngitung tapi kode di atas saya CIF, lah itu jadi masalah nanti ya. Seandainya ada deal-deal tertentu. FOB, free on board. Penjual memuat barang di kapal yang dibeli oleh pembeli ke tempat asal. Jadi FOB itu kalau saya pembeli, saya udah ngomong sama ibu bapak, saya maunya pakai kantor pos karena saya desa, JNE nggak ada, ya kan, Tiki nggak ada. Berarti ibu nanti ke kantor pos. Nah, ibu jalan ke kantor pos dihitung. Naik gojek, naik sepeda, naik boncengin anaknya, nah, silakan dihitung ya. Itu namanya FOB. Jadi setelah di kantor pos awal tadi, itu urusannya saya, karena saya ngomong kantor pos, biayanya saya nanggung, berarti urusan saya kantor pos. Kan saya nyuruh ke kantor pos ya, seperti itu. Yang kedua, X work. Tadi intinya dijual atau harganya ada di gudang penjual. Ya. Jadi kita seperti Indomaret, pokoknya harga teh botol 1.000 ya udah di sini. Mau mengambil pakai Gojek mau apa, saya nggak mau tahu. 1.000 titik, yaitu export. Kodenya EXW. Ya. Nah yang terakhir ini, CIF sama CNF beda tapi terus terang kami pasti pakai I. Sebenarnya CNF doang, tapi I-nya kan pasti tanggung jawab pembeli. Kita tulis itu, berapa harganya tulis. Ya, nih. Penjual menanggung biaya asuransi dan pengirim melalui, iya penjual yang nanggung. Tapi asuransinya biasa kita bayar ke pembeli. Ya. Jadi kalau nggak bayar Pak, namanya CNF. Paling aman, CIF, rata-rata perusahaan gede. Ya, seperti itu. Itu dari saya sebentar. Ada lagi nggak? Sebentar ya. Ini kita coba nyambung dengan acara yang buat pelajaran kita nanti kalau ada pengumuman dan lain sebagainya silakan bisa ikut itu ya. Gratis, tidak ada biayanya. Bisa Mbak Din? Ya. Sebentar ya, tunggu ya. Sembari nunggu ada pertanyaan silakan. Bebas. Pertanyaan ya, bukan curhat. Monggo, silakan Ibu Bapak. Ada pertanyaan? Pokoknya jangan saya suruh ngitung loh ya. Saya nggak tahu hitung-hitungannya. Monggo, siapa yang bertanya? Oh boleh, silakan. Nama, alamat. Saya dengan Bu Santi Oktavia Utami dari PT Fashion Jaya. Saya ingin menanyakan, apakah kita itu misalnya menjual lewat eBay, Amazon, terus Etsy, itu termasuk ekspor apa enggak Pak ya? Karena itu kan pakai marketplace dan kita juga mengirimkan keluar. Terus kenapa kok sekarang kita diarahkan untuk tidak menggunakan lagi PayPal? Diganti apa kemarin itu ya kalau nggak salah? Karena katanya apa ya? Ada selegensi atau apa gitu dalam apa pencairannya gitu.
Saya kurang paham juga. Baik. Demikian, terima kasih. Bu siapa Sandra? Santi. Oh Bu Santi. Nah, baik terima kasih Bu Santi ya. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah saya awali bahwasanya ilmu saya 30 tahun yang lalu mungkin sudah kadaluarsa. Artinya ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah kita. Untuk melalui marketplace ya apapun sebenarnya ada sesuatu kehilangan potensi dari pihak pajak ya pemerintah dalam hal ini pajak. Kenapa? Kan itu sudah langsung eh, B2B, sedangkan G-nya itu hilang atau enggak terasa ya. Sama dengan yang kita import juga itu, kita kehilangan jejak nih, transaksinya udah hilang. Mau dikunci apa? Sekarang banyak yang ngunci di kupikasi dan lain sebagainya. Pokoknya sekian, kalau di bawah 10 saya lupa ya, di bawah berapa, silakan pakai marketplace. Tapi pemerintah nggak bisa nih, loncat-loncat. Nah, jangan lupa, Ibu berarti nanti di laporan atau di transaksi keuangannya Ibu ada semacam arus kas masuk barangkali dari hal-hal yang Ibu jual di luar. Kemudian ada juga kas keluar untuk beli barang mungkin. Nah, itu kan diincer atau tanda kutip akan dilihat transaksinya itu oleh pajak. Ketika Ibu tidak bisa membuktikan, hanya bisa membuktikan pakai apa tadi Tokopedia atau apapun, itu belum diakomodir oleh pemerintah kecuali PEB. Termasuk eh, cara pembayaran pun harus diakui. Sekarang aja kunci Bu saya. Dulu itu kita mau mau pakai mau ngendon di sana uang juga nggak masalah. Ya kan kita puterin di bank Singapura itu kan lebih aman ya. Sekarang enggak, namanya DHE, devisa hasil ekspor kalau saya lupa. Jadi harus laporan kami. Ya, devisa hasil ekspor itu saya harus laporan ke bank, ke BI. Kalau enggak laporan, nanti blokir saya. Contoh, saya hari ini ekspor, dikasih waktu 3 hari kok nggak ada uangnya, maksudnya nggak ada uang masuk. Kita nggak jelasin bahwa memang ini kredit 90 hari, ya kan? Harus jelasin tuh ke bank, ke BI. Kalau enggak, kita diblokir bahwa uang kita yang transaksi hari ini dimainkan di sana. Negatif thinkingnya seperti itu. Nah, kita harus jelaskan. Ya, sekarang ada DHE tadi. Kemudian juga ketika bayarnya transaksi hari ini harusnya 100.000 dibayar 90.000. Harus kasih keterangan. Oh, 10.000 itu kami hutang atau kami bayar klaim atau kami nyicil. Itu harus dikasih tahu. Jadi utuh ketika ekspor 90.000, ya masuk ke bank kita 90.000. Nah, hal-hal seperti itu diperhatikan ya. Nanti pengetahuannya sebenarnya ada di medsos, termasuk kami kadang memberi pengetahuan ada di IG tadi. Ya, Bu Santi. Ya, Pak? Ah, ya, Bu Santi, benar sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu Bu ya. Oke, ada lagi? Apa tuh? Ini yang di akun Ina Ekspor saya tadi sudah saya buka. Terus yang income-nya itu nggak ada pilihan expertnya. Ditulis saja. Nggak bisa. Oh, Sudah saya tulis lainnya. nggak bisa. Iya, nggak bisa. Jadi hanya ada CF sama FOB. Ini saya coba Ya udah tulis kosong aja. XOB dan Kosong, ini no result found. kosong kan nggak apa-apa. Nggak bisa. Oh, tulis angka XX nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Nggak bisa Pak, balik lagi. Oh ya sudah FOB aja. FOB kan sudah lebih ini ya. FOB aja Pak ya Ah, di ah, isinya. ah. Ya, oke ya. Ini contohnya bisa apa namanya? Suaranya di ini dikeluarkan.
ada suaranya? Pol, Bang. Kedengaran ya? Ya baik. Nanti nyambung sendiri ya. Di sini ada kami Sport Center. Info dapat mengakses Ya. portal C140. Nah, seperti ini. Ada juga pengetahuan dari Bea Cukai, ya kan? Sebelum masuk ke Ada juga 140, nanti dari atas kami akan perdagangan. menyampaikan bagaimana Baik. cara menyampaikan kendala apabila NPWP yang tidak ditemukan. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa langsung googling aja Ceisaker Bea Cukai atau langsung masukkan link ceisaker.beacukai.go.id. Nanti tampilannya yang pertama akan seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian dilanjut aja seperti sign in menggunakan akun Google nggih, Jadi Bapak dan Ibu. nanti kalau di Gunakan IG akun ada Google, sign in acara-acara seperti silakan biasa, diikutin ya. Pengetahuannya banyak. password, Ini contoh nih, kita ada kemudian Hanoi Bapak dan nih. Ibu akan Ini yang kemarin tampilannya Pak seperti Sambil kan, ini. tahu kan ya? Ya. Ada berapa peserta itu Mbak Kemudian yang join? dilanjutkan untuk membuat tiket. Tinggal aja 79. rekam tiket Ya. dan Bapak dan Ibu akan Dari dibawa ke perdagangan juga halaman ikut. halaman rekam tiket. Semua ini yang bisa disambung atau diikutin oleh ibu bapak semua ya. Jadi di sini akan ada Oke, tiga ada ada pertanyaan lagi? 4 kolom gitu adalah kantor layanan yang Cukup diajukan. ya. Udah Mbak, Kemudian ada mari. yang ketiga adalah kategori masalah dan yang keempat uraian lengkap. Jadi Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan lagi ke MC moderator lengkap. Iya, Pak Ari, terima kasih banyak Pak Ari atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, kalaupun ingin mengetahui informasi mengenai seperti yang ada di Instagram, nah seperti acara ini sudah, sebenarnya sudah di-share di grup ya acara pamfletnya. Sudah apa belum? Sudah ya? Seingatnya iya sudah. Nah itu bisa Ibu bisa langsung daftar, itu ada link pendaftarannya dari Kemendak RI sama Sport Center ya. Kemarin juga di WA sama yang membantu Pak Aksamil kemarin Bapak. Mbak siapa kemarin itu Ibu siapa lupa saya. Iya, sama Ibu Laila kemarin mengirim ke saya mengenai acara-acara seperti ini. Jadi nanti kalau ada acara itu nanti akan di-share langsung ke saya Bapak sama Ibu Laila. Iya, nanti langsung di-share sama di grup Bapak Ibu UMKM seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menambah ilmu mungkin tidak dari BSI saja ya Pak ya. Mungkin dari Kemendak RI boleh langsung mendaftarkan link tertera di situ. Biasanya kalau sudah mendaftar nanti otomatis masuk di grup ya untuk mengirim link Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu tidak, kan acaranya kan Zoom ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ini apa namanya belajar dari rumah juga bisa seperti itu. Oh, udah ada. Oh iya. Berarti Bapak Ibu kalau sudah ngefollow Kemendak RI, ya otomatis pasti tahu ya acara-acaranya. Iya. Sama apa Pak? Export Center Surabaya. Oh gitu, ya boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin gabung di grup WA ya dari Kemendak RI ya, Ekspor Center Surabaya, boleh banget gitu. Ya, sebelum ditutup masih waktunya masih banyak banget karena jam 11 kurang seperempat. Ada yang ingin ditanyakan mengenai biaya UMKM, biaya apa namanya ekspor barang itu gimana tadi? Dimulai dari 100 berapa tadi? 101 juta tadi ya kalau nggak salah. 103. Nah, detailnya masih ingat Ibu. 103. Nah, ada yang ditanyakan Ibu, Pak, kalau produk saya itu produk Mami ini gitu. Kira-kira bagaimana awal mula untuk apa namanya mengekspor barang itu bagaimana caranya gitu. Ada yang ditanyakan? Iya, Ibu. Ibu yang pakai baju biru, kerudung biru bertanya. Oh, enggak. Tadi angkat tangan. Oh, mau minta ini kartu nama ya. Boleh, Bapak Ari boleh minum dulu ini Bapak.
Kami persilakan. Nggih, silakan duduk dulu Pak. Nggih. Iya, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang belum masuk room boleh di-follow IG-nya Kemendak RI itu ya. Apa? Iya, di-share pastinya. Yang hari Kamis Minggu kemarin sudah di-share pastinya sudah. Sudah, ya. Yang tadi Ibu belum tahu apa namanya materinya yang minggu lalu boleh di-scroll down dulu. Barangkali terselip chat-chat yang menumpuk gitu ya Bu ya. Iya. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang kemarin belum mengisi formulir registrasi ekspor center, ada yang belum mengisi Bapak Ibu? Yang belum dapat? Iya, boleh. Silakan. Boleh dibantu? Iya. Yang belum dapat lembaran formulir, enggak apa-apa Ibu, itu hanya mengisi formulir data diri aja. Silakan diisi data dirinya ya. Usahanya apa, nomor HP dan sebagainya. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai ekspor produknya barangkali, atau yang ingin bertanya mengenai kok biayanya sampai berjuta-juta itu bagaimana gitu. Nah, mungkin ada yang seperti itu Pak ya. Kita kan tidak tahu ya Pak Ari ya. Apalagi kita rupiah ya, tingkat rupiah itu sangat jauh berbeda dari uang dolar yang ada di luar negeri barangkali seperti itu. Nah, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Boleh. Nih, kalau kalau enggak ada yang tanya berarti saya yang tanya ini ya. Kira-kira tadi nyambung apa tidak ini? Ya, saya yang tanya ya Bu ya. Iya, bener ya. Kalau enggak jawab, enggak bisa jawab nanti dapat hadiah ya Bu ya. Enggak boleh pulang. Iya benar. Betul ya Pak ya, enggak boleh pulang ya Pak ya. Iya, dari berbagai singkatan tadi ada apa aja tadi? XW, FOB, kemudian apa lagi? Iya, kira-kira FOB itu apa ya, Bu ya? Iya, Ibu. Iya. Aduh, apa tadi? Yang jawab berarti nanti dapat pahala ya, Pak ya? Iya, benar. Iya, boleh. Dari Ibu siapa? Yohana, Ya, Ibu Yohana. Kalau boleh tahu FOB itu apa ya? kalau nggak salah freight onboarding, free onboarding. Free onboarding. Betul ya, Pak Ari ya? Iya, nanti langsung dicatat ya, Pak ya sama Malik. Gitu. Iya benar. Berarti fokus semua ini Pak Ari, Bapak Ibu yang ada di sini. Di Alhamdulillah. belakang pas. Pas ya pertanyaan itu. Oke, selanjutnya ada singkatan lagi. Ada yang saya tadi mencatat Ibu. Jadi Ibu jangan mengira saya riwa-riwi tadi itu tidak ngapa-ngapain ya. Saya itu juga mencatat gitu. Saya juga belajar ya Bu ya. Iya, karena biar tidak apa ya namanya tidak sayang, tidak buang-buang gitu loh udah hadir di sini biar tahu informasi, tahu itu ya Bu ya Pak ya karena kita Jadi, awam juga mengenai ekspor gitu. saingannya ada di sini. Oh, Kalau ibu nggak strong, nggak fight, ini saingannya. iya dong Pak. Iya, kalau boleh tahu apa tadi apa ya?
CEF. Apa kira-kira CEF? Ya Ibu. Cost, insurance, and freight. Betul Pak Ari? 100. Oke, 100. Loh, jangan dulu. Kebalik. Boleh pulang ini Bu ya. Iya, itu tadi mengenai apa Bu? Tentang penjual menanggung biaya asuransi dan pengiriman ya Bu ya pastinya. Terus kemudian ada IXW, EXW ya. Iya, X. Oh iya. Kita mancing ini Bapak, ya biar ramai gitu ya. Kenapa Pak? Oh iya. Enggak Pak, enggak Ibu. Karena apa? Diam ini dia memperhatikan apa dia mengantuk, apa diam-diam pengen pulang, atau kayak gimana gitu kan. Nah kan acaranya kan ini masih ada banyak waktu ini. Nah saya ingin mengulas sih Bu, biar kita sama-sama paham. Karena di sini saya juga mungkin saya bawahnya, masih anaknya Bapak Ibu ya. Dengan usia yang masih muda, pastinya juga pengen Oh sama ya Bu ya. Aduh sama Pak iya. Iya, jadi kita sama-sama belajar. Saya kan belum punya produk, kan Bapak Ibu sudah owner ya Pak ya. Kan istilahnya pemilik ya. Jadi harus bisa mengerti lah di dunia, tidak hanya di lingkup ini saja, melainkan di lingkup luar itu seperti apa. Gitu ya Pak Arya. Betul. Kira-kira ada yang salah enggak Pak dari yang saya ulaskan tadi? Saya juga nerdek Ibu karena ada expertnya. Gitu-gitu ya Pak Arya. Iya. Hanya potensial Mbak. Siapa namanya? Mbak Nisa Nah, saya. itu potensial jangan sampai Ibu kesali semuanya. Oh. Amin. Waduh didoakan sama Bapak Ari ini ya. Dan pastinya Ibu belajar itu ndak terpaut usia saja. Betul sekali. Belajar, belajar dan terus belajar sampai nanti apa ilmu kita nanti menurun di anak cucu kita nanti gitu. Betul ya Bu ya? Setuju ya Bu ya? Setuju. Nah, pagi seperti Aduh, jangan Bapak ya, jangan seperti itu. Oke, kembali ke topik ini kira-kira. Ada yang ditanyakan mengenai biaya ekspor? Apa sudah cukup jelas? Jelas apa belas? Nah, ketawa ini apa ini kira-kira? Jelas ya? Iya. Sudah Pak? jelas bablas, jelas ya. Iya. Nah, ini sebagian kecil. Kalau nanti saya full ngerti kan nggak ketemu lagi. Iya. Tapi saya bukan guru silat yang ilmu yang terakhir nggak saya kasih, tetap saya kasih. Kalau guru silat karate kan pasti yang terakhir saya simpan. Kenapa? Kalau Ilmu ya Pak iya ya. kalau muridnya nanti pinter kan saya kalah nanti ya. Nggak bercanda. Seperti itu ya. Mudah-mudahan saya sharing ini tidak mempersulit, memperrumit ekspor Bapak Ibu sekalian. Hanya pesan saya adalah ketika kepercayaan datang ya tidak mungkin berulang lagi. Makanya hati-hatilah dalam memberikan harga. Karena apa? Dari sisi harga itulah juga bisa saat itu ditolak ya karena kemahalan, tapi di saat itu juga mereka terima karena ibu terlalu baik hati alias kemurahan. Ya, tidak terhitung, tidak menghitung apa yang harus kita keluarkan. Ya, itu pesan saya yang kami lakukan di 30 tahun lebih yang lalu. Karena kepercayaan itu timbul dari untung juga, dari ketika kita rugi juga. Ya, dalam bisnis itu tentunya kan kita ada untung ada rugi ya. Kecuali kalau ada pembebasan. Namanya ganti rugi, bukan ganti untung. Ya, betul ya. Baik, mohon maaf kalau sekiranya saya ada salah kata dan lain sebagainya. Akhirul kalam, saya ucapkan mudah-mudahan semuanya sukses, berhasil. Ya, jangan patah semangat, komunikasi selalu jalan. Kemudian yang udah diisi silakan nanti kasihkan Mbak Dina ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari atas ilmu yang
Oh, nggak tahu Kak. Ya. salurkan kepada kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu, masih jam 11. Biasanya kan keluarnya kan jam 12 ya. Biasanya Ibu kalau masih ada sisa gini dibuat waktu apa kira-kira? Yakin diskusi ya Bu ya? Ya udah yuk diskusi kita. Tes. 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 Ya. Baik, masih ada waktu sisa ya Bu ya, 1 jam mungkin Bapak Ibu. Barangkali ada urusan atau meeting sama klien ya. Mengecek barang di gudangnya kayak gimana gitu kan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga ilmu sedikit ini bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Yang barangkali barangnya belum ke luar negeri, belum go global setelah ini. Ya setelah ada materi mengenai ekspor, bisa go global ya semua produk-produk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, saya Nisa Handayani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.